Terima kasih Mas Fikar. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya sih kalau bisa pada dapat sertifikat kompetensi semua sih. Kalau ada apa-apa saya bisa ditanya ya. Pakai Twitter bisa. Ini saya tulislah Twitter saya. Onowe Purbo. Eh, kenapa belum kesen? Udah kesen kali ya? Enggak juga. Oh, udah. Oke. Jadi silahkan ditanya di Twitter kalau pakai email, tapi nggak rekomen pakai email. Soalnya cuma satu orang yang ntar yang jadi pinter. Bisa ke ono ITTSACID atau ono at satu lagi non Indonet. Oke, oke silakan tanya di situ ya. Oke, sekarang kita langsung aja to the point biar cepet. Soalnya waktunya cuma 2 jam. Saya share ini isinya jadwal dah. Pening, jadwalnya pening. eh kita lihat materi. Saya akan kasih gambaran secara umum materinya. Oke, Cyber Army. Oke, kita zoom. Oke. Jadi materi biar kebayang semuanya, objektifnya seperti apa ya. Objektif gedenya adalah Anda jadi cyber security analyst untuk analisa cyber security. Bukan jadi pen tester, bukan jadi sebenarnya ini satu tahap sebelum auditor sih sebenarnya. Jadi auditor cyber security, bukan jadi admin security juga sih sebenarnya. Jadi lebih ke arah analisa cyber security, kira-kira kayak gitu ya objektif gedenya. Cuman kalau Anda bisa semua ya ya udah bagus banget. Dan jujur kita lagi nyari sih sebenarnya teman-teman di ada beberapa perusahaan nyari orang sih sebenarnya. Kemarin kita nyari orang bisa cyber security gitu, minta 7 orang dapatnya cuma 4. Jadi kira-kira ini dicari banget sih sebenarnya. Oke. Total pertemuan akan ada 8 pertemuan. Pertemuan pertama hari ini lebih ke arah konsep TCP/IP, simulator jaringan, API versi 4 routing. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua itu mulai masuk yang lebih advance. Ini saya mungkin kalau kelihatan ada item-item sebelah kanan itu saya lagi monitoring chatting sama monitoring chatting sih sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa silakan tanya di chatting ya. Pertemuan kedua lebih masih network juga, lebih ke arah advanced routing, VoIP, OpenBTS, network benchmarking, network programming. Network programming ini lebih ke arah IoT ya, Internet of Things. Cuman saya akan beratnya ke arah advanced networking kayak BGP, OSPF dan sebagainya. Kira-kira di arah situ. Mainnya pakai mikrotik kayak gitulah kira-kira. Nah, setelah urusan jadi untuk bisa ngerti semuanya saya berusaha ngasih tambahan urusan fondasi networknya supaya lebih kuat dari yang network yang normal lah. Kira-kira kayak gitu. Terus kemudian masuk ke urusan hacking. Kenapa hacking dibutuhin? Karena untuk ngerti cyber security mau nggak mau harus ngerti cara orang ngehack. Jadi cara untuk jadi polisi harus ngerti cara maling bekerja, kira-kira begitulah. Jadi yang pertemuan ketiga lebih ke arah intro, persiapan hacking, footprinting, sniffing, kira-kira kayak gini. Cuman ini sebagian juga akan dibahas sedikit hari ini mungkin, yang sniffingnya terutama. Eh, Terus yang ke nanti tapi akan lebih besar yang pertemuan ketiganya ya. Kemudian hacking fundamental yang kedua lebih ke arah mungkin dibahas sedikit wireless hacking. Saya nggak bisa demoin langsung wireless hacking karena butuh peralatan yang lebih harus kali Linuxnya sendiri dan sebagainya, pening kepala. Attack password, attack database, domain, attack file. Jadi lebih ke arah attack password sama database sih sebenarnya nantinya yang ini. Jadi ini saya bentuknya lebih live demo semua ya. Untuk networknya nanti fokus ke Cisco atau Mikrotik. Networknya pakai Mikrotik. Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Cuman saya akan lebih banyak ke Mikrotik. Soalnya bukannya apa-apa, banyak orang makainya Mikrotik. Jadi akhirnya saya pakai Mikrotik. Tapi Cisco juga ada image-nya. Kalau mau pakai image Cisco juga ada. Gitu ya. Tapi saya akan lebih banyak ke Mikrotik sih. Jadi terus kemudian masuk ke cyber security fundamental. Di sini lebih ke arah vulnerability analysis dan kemudian ini yang dari sisi kontrolnya ya, ke arah VPN, firewall, secure copy, basic server security. Mungkin sebagian dari materi ini akan pindah ke security control yang kedua karena kemungkinan ini saya bakal kehabisan waktu.
Jadi nanti yang akan sebagian akan pindah ke yang kedua. Di kedua ini, ntar, ini kok nggak bisa diturunin lagi, susah banget sih. Iyalah, pakai ini aja kali. Iya, susah banget ya. Nah, parah. Di sini mulai pertahanan host, IDS, basic security, forensic. Ini susah-susah gampang. Mungkin sebagian akan bleber-bleber nih. Kadang-kadang saya loncatin. Soalnya ini materinya berat-berat semua sebenarnya. Sebetulnya harusnya satu materi 2 jam. Ini 4 materi 2 jam. Jadi stres sih sebenarnya. Dan terakhir ini urusannya ISO 27001 sama ISO 31000. Ini Information Security Management System adalah ISO 27001, Incident Response, nggak tulis di sini ada Risk Management, itu ISO 31000, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Kalau boleh saran, latihan-latihannya bisa mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kelihatan kan ya? Oke. Saya akan masuk ke website di ITTS, ada opencourse.itts.ac.id, Anda bisa register situ free. Buat latihan-latihan bisa pakai kuliah cyber security. Di sini ada kuliah cyber security juga sih. Mana dia cyber security? Ini dia cyber security. Oke. Ini bisa dipakai buat latihan. Oke. Nah, sekarang PR besarnya. Masuk ke sini. Kenapa nggak bisa ke atas lagi? Alah, parah. Tidak ada Linux fundamental. Apakah pakai Linux? Ini pakai Linux, asumsinya. Jadi ini saya nggak nyebut Linux fundamental, ya udah langsung jebret aja. Tapi pakai Linux sih banyaknya. Kita pakai Linux, oke. Tapi nggak ditulis Linux fundamental, oke. Kayak setting routing di sistem operasinya, IP versi 6, terus server segala macam itu Linux semua sih. Cuman nggak ada Linux fundamental. Itu kalau mau lihat nanti silahkan di Open Course ITTS ACID. Di situ ada kuliah sistem operasi, itu Linux banget. Jadi saya nggak akan masukin sini. Kalau waktunya bakal habis soalnya. Pertemuan kita cuma ada 8 kali 2 jam. Jadi nggak akan mungkin ngasih yang detail-detail yang kayak gituan. Nah, sekarang yang paling berat dari semuanya, di sini ada simulator jaringan, eksplisit sekali simulator jaringan. Kenapa kita pakai simulator jaringan? Supaya kita bisa bikin laboratorium lab di komputer kita. Jadi kita tidak perlu punya lab sendiri, kita bisa bikin lab di komputer. Kira-kira kayak gitu. Software yang dipakai namanya GNS3 yang sering saya pakai. Kalau orang-orang Cisco suka pakai paket tracer, cuman masalah dengan paket tracer adalah dia terbatas hanya Cisco aja. Kalau GNS3 bisa macam-macam. Kemarin ada yang nanya di Twitter atau di LinkedIn ya, lupa. Kalau belum install Linux gimana, soalnya info tadi sore. Nggak apa-apa. Jadi urusan ini nggak penting lah. Anda boleh pakai Linux, boleh, mau pakai Windows juga nggak apa-apa. Jadi tujuan akhir ini bukan Anda jago Linux, enggak. Anda bisa analisa cyber security. Kalau mau pakai Linux syukur, mau pakai Windows juga nggak apa-apa juga. Jadi GNS3 ini bisa di Windows juga, di Linux juga bisa, nggak masalah. Silahkan cari aja di sini ya. Jadi nanti carinya GNS3. Bagian download dia ada Linux, Windows, sama ini ada Windows, Linux, Mac bisa. Terus nanti kemarin ada yang nanya ke saya kalau pakai VMware boleh nggak? Boleh, nggak masalah juga sih. Jadi si GNS3 ini itu fungsinya adalah buat nyambungin kabel. Jadi ini fungsinya buat nyambungin kabel. Misal saya ini perhatiin ada Cisco, ada Mikrotik ya. Jadi Cisco-nya Cisco 3725, Cisco-nya bisa masuk macam-macam. Saya mau pasang Cisco boleh, masang Mikrotik juga boleh. Nanti saya punya server Ubuntu server boleh, nanti saya punya cloud boleh, nanti tinggal. Jadi ini makhluk-makhluk ini Mikrotik dan Ubuntu server akan disimulasikan di VirtualBox atau VMware. Sementara yang Cisco-nya, si GNS3 punya kemampuan untuk simulasin Cisco itu sendiri. Kalau Anda pengen nanya image-nya dapat dari mana, baik Mikrotik maupun, kalau Mikrotik mah gampang banget, image-nya bisa dicari mikrotik.com, gratis. Kalau Mikrotik mah gelo. Image-nya bisa diambil di mikrotik.com. Kalau Mikrotik nggak ada masalah, gampang banget. Kalau Cisco yang masalah, kita harus agak nyolong-nyolong sedikit. Cuman catatannya ada di sini ya.
Ono Center, nanti masukin GNS3. Di sini ada Cisco download. Jadi cara dapat image-nya dari sini, gitu ya. Itu image sistem operasi si Cisco, gitu ya. Nah kalau Mikrotik, kok belum keluar? Lemot, parah. Jadi nanti ada filenya OVA. Nah, Mikrotik ini ada banyak image yang saya pakai, ada VMware juga ada, cuman saya pakai OVA, OVA-nya jalan di VirtualBox. Jadi kira-kira kayak gitu dan free sih. Jadi itu enaknya Mikrotik dan saya jalanin berhari-hari bisa. Lisensinya nggak diaktifin bisa. Ya udah ya nggak tahu kenapa bisa, saya juga bingung. Harusnya bisa cuma 24 jam, cuman ini beberapa kali saya pakai beda berapa hari, beberapa minggu juga nggak apa-apa juga. Jadi ya udahlah. Tapi kenapa nggak mau ngeload lagi Mikrotik ya? Kunaon iya teh. Ya pokoknya bisa diambil lah kalau yang bener. Cuman kalau Anda pengen ngopi semua, silahkan copy harddisk saya masukin sini lah biar. Jadi materi buku dan sebagainya ada di sini. Masuk ke Ono Center ORID/wiki. Minta maaf ya saya ngomongnya cepet ya. Soalnya waktunya sempit jadi kepaksa rada-rada gila ngomongnya. E-book, kemudian masuk ke bawah sini e-book. Bisa di copy. Ini udah sering banyak orang ngirim harddisk ke rumah saya, udah gitu saya kopiin segala macam. Pertanyaannya orang suka nanya bayar berapa, Anda bayar pakai doa setiap sholat, dah itu yang penting. Cuman ongkir balik selipin duit aja 20.000 kalau di Jakarta atau Bandung selipin duit 20.000, saya kirim balik tuh harddisk. Cuman kalau ke Kalimantan kemarin sempat sampai 200.000, bingung juga. Ya udah, kira-kira itu. Beres ya, jadi dalam harddisk ini sudah ada image-image Cisco, Mikrotik, buku-buku, e-book dan sebagainya juga ada semua sih, gitu ya. Jadi enak banget sih kalau udah mainan yang ini, gitu. Oke, sekarang saya terusin lagi, biar cepet. Ini kebayang untuk simulator jaringan, saya kasih gambaran aja bentuknya seperti apa nanti, sekalian ke IP versi 6 kali ya. Konsep soal IP versi 6 saya bahas sekalian. Oke. Ini saya buang aja lah Cisco-nya. Soalnya jarang di lapangan yang pakai Cisco. Itu orang kaya banget. Kebanyakan orang pakai Mikrotik. Terus saya tambahin switch aja. Nggak usah pakai switch juga bisa kali ya. Ini saya kasih gini. Ini pakai Mikrotik. Ntar. Mikrotik agak ribet soalnya. Nggak, jangan Mikrotik dulu lah. Saya buang dulu ya Mikrotiknya biar gampang ya. Soalnya kalau pakai Mikrotik jadi nanti saya terpaku ke Mikrotik jadinya. Saya bikin gampang aja. Saya punya server, saya punya switch, saya punya Kali Linux misalnya. Oke. Ini urusannya saya ke IP versi 6 ya. Oke, saya akan sambungin ke sini. Saya akan sambungin ke sini. Saya akan sambungin ke sini. Kita bisa lihat server masih off, Kali Linux masih off. Supaya hidup, saya akan hidupin server. Ini saya hidupin servernya. Nanti setelah server nyala, cara koneksi GNS3 ke Winbox. Jadi caranya, ini ada pertanyaan, GNS3 ke Winbox gimana? Jadi caranya saya biasanya pasang komputer nih kayak ini, Kali Linux. Saya nggak pakai Winbox, supaya hidupnya gampang. Di Mikrotik yang baru itu kita bisa konfigurasi pakai web aja juga bisa. Jadi tidak harus pakai Winbox sih sebenarnya. Jadi kita bisa pakai web, tampilannya kayak Winbox sama, nggak beda jauh. Jadi kita pakai web aja. Jadi kita pasang komputer aja di sini. Ini komputer. Nanti Mikrotiknya dipasang. Misalnya saya pasang Mikrotik ya, tapi nggak akan saya nyalain nih sementara. Ini ada Mikrotik di sini misalnya. Masukin ke switch misalnya, masukin switch sini, terus Ethernet 1-nya saya masukin. Ke cloudnya nggak bisa, cloudnya cuma ada satu. Sorry, saya delete lah. Misalnya ini dari sini masukin ke 1. Nah ini misalnya Kali Linux mau konfigurasi, Kali Linuxnya tempelin ke LAN sini, udah gitu kita browse ke IP-nya Mikrotik, udah cuma gitu aja. Pakai webfig, betul, pakai webfig aja udah. Apa sih namanya, Winbox nggak dipakai. Kalau saya jujur saya nggak pakai webfig sebenarnya kalau main Mikrotik ya. Saya makainya command line sih sebenarnya.
Ntar saya kasih lihat komen lainnya biar rada serem dikit lah. Oke, beres ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ini server sudah mulai on. Saya akan jalanin lagi Kali Linux. Jadi kita bikin lab seperti ini, kita bisa konfigurasi, kita bisa main-main segala macam. Kalau kita mainan buat besok malam misalnya, kita bisa pakai beberapa mikrotik sekaligus dan kita bisa eksperimen routing yang kompleks segala macam. Oke. Nah, sekarang saya akan fokus ke IP versi 6 dulu ya. Jadi ini kalau kita lihat salah satu simulator jaringan udah kebayang. Eh, saya akan masuk ke IP versi 6. Routingnya mungkin routing yang sederhana banget. Routing sederhana banget itu routing statik di server misalnya. Jadi sederhana banget. Tapi ini kebetulan servernya akan pakai routingnya routing statik sih. Bukan statik sih. Dapat IP-nya DHCP. Ini servernya yang ini. Ini servernya. Dia dapat IP DHCP dari cloud sini. Cloud ini sebenarnya jaringan di rumah saya. Jadi ini nyambung di komputer saya, nyambung ke jaringan di rumah. Kemudian dia akan ngasih IP ke server yang ini, gitu ya. Kalau saya pengen tahu IP-nya dia berapa, saya masuk ke server nih sekarang. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Suka serem sih. Usernya Ono. Jadi image-image ini, image-nya server korban, ada Kali Linux segala macam, itu akan dikopikan kalau Anda kirim hard disk. Nanti ada satu folder namanya VirtualBox VM apa-apa kayak gitu namanya kira-kira. Nah, image ini saya kopiin ke situ. Jadi Anda nggak usah pusing buat bikin server ini. Cuman, passwordnya 123456. Oke, jadi kita bisa masuk. Jadi server ini saya semua aplikasi yang buat di attack sudah ada di situ, gitu ya. Dengan cara itu kita bisa latihan nyerang dan sebagainya tanpa perlu kita nyerang ke server yang ada di internet beneran, kira-kira gitu. Oke, cara bikinnya gimana server ini? Cara bikinnya ada di wiki saya. Masukin Kali Linux. Di sini ada server korban. Ini cara bikinnya diterangin di sini sih sebenarnya. Jadi di sini ada OpenSSH biasa aja, ada telnet saya masukin, FTP saya masukin, ada yang penting yang ini nih, DVWA. Cuman yang baru adalah DVWA 1.10 ya. Ini 1.9 yang ada di situ, yang baru 1.10 terus dan lain-lain, ada banyak macam-macam, semuanya diinstal di server itu dan kita pakai buat ini bolongannya dibikin lebar supaya kita bisa latihan macam-macam dengan server yang kayak gitu. Oke. Kalau mau cari yang udah jadi juga banyak sih. Salah satu yang barangkali favorit adalah Metasploitable. Oke. Nah ini ada di SourceForge, bisa diambil Metasploitable, bisa di-download. Ini pada dasarnya server yang sudah bolong tinggal dipakai buat diserang dan sebagainya. Kecepatan ya? Ntar lihat videonya ya, diulang lihat videonya ya. Jadi Metasploitable kira-kira kayak server korban yang saya kasih lihat itu, cuman dia udah bikinan orang luar sih. Bisa dipakai buat latihan perang juga. Oke. Nah, ini ada yang di atas. Di internet dapat IP versi 4. Setelah masuk itu dirubah ke IP versi untuk share ke klien. Ya bisa, tapi intinya gini lah. Versi 6 itu harus ngomong ke versi 6 lagi. Jadi kalau di internetnya cuma dapat IP versi 4, kita di dalam jaringan cuma kita jalanin versi 6, ya udah dia cuma internal di jaringan itu. Dia nggak bisa keluar juga. Kalau mau keluar kita harus bikin VPN IP versi 6 juga. Jadi versi 6 ngomong dengan versi 6 sih kalau sederhananya kayak gitu. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung. Nah, ini buat yang lain yang bertanya-tanya, kenapa sih harus versi 6? Masalah paling besar dari kita adalah ini masalah security sih sebenarnya. Jadi versi 4-nya habis. Bahasa Inggrisnya apa ya? Run out. Kita lihat gambar aja ya. Ini dia paling gampang nih. Ini habis. Ini 2000 berapa nih? 19 habis. Emang habis versi 6. Versi 4-nya habis. Yang ada sekarang sisa-sisa sih sebenarnya. Jadi ini udah 2000 berapa 12 14 pada habis. Konsekuensinya habis kira-kira cara berpikirnya gini lah. Kalau kita pakai HP ada nomor teleponnya. Nah, bayangkan nomor telepon HP itu habis. Kita nggak bisa dihubungin lagi.
Jadi yang kalau Anda pakai sekarang, saya akan masuk ke router internet saya ya. Ini saya pakai Oxygen nih. 222 tuh router saya di rumah, Oxygen. Root, saya masuk. Kita lihat IP-nya aja ya. Jadi kita jarang orang yang langganan internet sekarang. Oke, saya masuk ke Oxygen. Dan ini masalah security sih, ketahanan Republik sih sebenarnya. Oke, saya masuk ke sistem, saya masuk ke WAN. Oke, kita lihat WAN, lihat aja IP-nya. IP-nya bukan IP internet loh ini. Nih, IP-nya 10.91.6732. Saya tuh langganannya internet. Kalau kita tahu IP 10.91.6732 itu bukan internet, itu IP intranet. Jadi udah hampir jarang banget sekarang provider ngasih IP internet ke kita karena IP-nya habis. IP publik habis, iya bener, IP publik versi 4 habis. Jadi kita dapatnya IP private semua. Jadi kalau kita langganan ISP sebetulnya bukan internet service provider itu, tapi intranet service provider gitu. Tapi Kominfonya kagak nyadar ginian mah, ada pusing dah gue. Masalahnya kita kalau ngotot kayak gini kita bisa bubar jaringannya sih sebenarnya. Jadi mahal semua karena IP-nya habis, udah gitu server jadi nggak punya IP dan sebagainya. Dan operatornya harus ganti sebenarnya ke IP versi 6. Oke, beres ya, kebayang ya. Nah, sekarang saya akan kasih sedikit IP versi 6 itu apa, ada di sini sebenarnya. Sebenarnya ada di kuliah saya juga ada di Open Course ITTS ada versi 6, tapi saya akan bikin yang versi yang sederhana banget lah. Oke. Ini ada perbandingan. Wah, panjangnya ini panjang. Penampakan aja. Penampakannya mana penampakan? Apa itu penampakan ini dia, penampakan. Jadi IP versi 6 panjangnya 128 bit. Oke. Nih kalau dalam desimal kayak gitu. Cuman kalau kita tulis dalam desimal kan susah. Jadi lebih enak pakai heksadesimal. Jadi angka maksimumnya 1 semuanya. Jadi 0xf semuanya. Cuman kalau f-nya panjang kayak gini kan bingung nulisnya. Akhirnya mereka sepakat, oke, tiap kali 4f kasih titik 2. 4f titik 2, 4f titik 2. Contohnya adalah kayak gini. Cuman ini terlalu panjang juga. Kalau ada yang awalnya angka 0 seperti ini, angka awalnya 0, ini angkanya awalnya 0, ini awalnya 0, dihilangin aja nolnya. Jadi kalau tadinya awalnya ada 0, dibuang nolnya, kira-kira kayak gitu. Terus lama-lama kalau ada nolnya banyak, dibikin titik 2 titik 2. Kalau localhost, kalau di IP versi 4 localhost kan 127.0.0.1. Kalau di versi 6 0001 tuh localhost. Makanya ditulisnya titik 2.21. Kita lihat aja di sini. If config more. Oke, ini localhostnya. Kalau IP versi 4 ada 127.0.1, versi 6-nya titik 2.21, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, di tiap interface jaringan hari ini sudah ada versi 6-nya sih sebenarnya. Ini versi 4 ada, ini versi 6. Ini versi 4, ini versi 6. Ini versi 4, ini kagak ada versi 6-nya karena ini adalah buat bridge-nya. Nah, ini versi 4, versi 6. Ini nggak ada. Ini bridge buat si siapa? GNS-Strip. Oke. Tapi interface bisa jalan. Jadi versi 6 bisa jalan sekaligus dengan versi 4 di jaringan sama, tapi antara versi 6 versi 4 tidak komunikasi satu sama lain, kira-kira kayak gitu. Kalau pakai IP publik kecuali yang langganan yang dedicated, ya pokoknya IP publik versi 4 urusannya duit lah sekarang mah. Lu punya duit dapat gitu aja lah. Kalau disederhanakan mah gitulah. Duit tuh urusannya nanti ke routing dan sebagainya ya. Jadi urusannya duit. Makanya anak-anak pada kaya-kaya tuh yang pada punya versi 4 tuh. Parah banget. Kalau kita ya kalau boleh saran sih pakai versi 6 aja. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau ada versi 6 kenapa di disable? Oke. Jadi kalau kita kagak nyambung ke jaringan versi 6, jadi si sistem operasi, aplikasi dan sebagainya, dia biasanya akan memprioritaskan versi 6 daripada versi 4. Jadi kalau ada versi 6-nya enable, diaktifin, terus misalnya gini lah, kita cek dig
www eh, AAAA www.google.com. Buat dapet ini ya, versi 6-nya berapa? Kita lihat Google. Nah, dia punya versi 6 nih Google nih. Oke. Kalau kita nggak pakai AAA, cuman A doang, kita akan dapat versi 4. Tapi kalau kita AAA, kita dapat versi 6. Nah, kalau ada mesin-mesin yang punya 2 IP, versi 6 dan versi 4, dan sistem operasi kita lihat bahwa kita punya versi 6, dia akan berusaha connect ke versi 6 dulu, baru ke versi 4. Makanya kalau kita diaktifin versi 6-nya, terus kita kayak komputer saya ini ada versi 6-nya nih kan. Nih, ini ada versi 6-nya ya. Cuman yang ini scope-nya link doang ya. Jadi versi 6 tadi, ini neranginnya seru banget nih. Di versi 6, MAC address itu pakainya versi 6 juga. Kalau di versi 4, ini MAC address nih. Ini MAC address. Itu versi 4. Jadi MAC address adanya di hardware. Kalau versi 6, MAC address-nya tuh ini. Seru kan? MAC address-nya adalah IP versi 6 juga. Seru itu versi 6, gitu ya. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan banyak banget ya. Ntar gue kagak selesai nih neranginnya. Kalau menggunakan versi 6, kabarnya auto IP publik ya. Bisa dibikin auto IP publik. Keamanan masing-masing komputer gimana? Jadi gini, ya firewall segala macam harus diaktifin sih. Tapi dia bisa auto IP publik. Kalau saya kebetulan IP publik autonya dimatiin. Jadi nggak ada auto IP publik. Tapi kita bisa sampai auto IP publik gitu. Makanya ND sih. Ntar ada di sini. Ntar ada di bagian routing kalau nggak salah. Pokoknya ini di sini adalah pakai ND, pakai advertisement server gitulah. Jadi intinya gini, yang auto IP versi 6 juga ada DHCP versi 6, tapi juga ada yang otomatis. Otomatis cara mikirnya gini, si sistem operasi dia akan melihat MAC address dari komputer kita, kemudian ada rumusnya gimana, dari MAC address itu dia mengarang IP versi 6 publiknya dia. Dia bisa ngarang IP versi 6 publiknya, kemudian dia nanya ke router, saya mau pakai IP versi 6 publik ini boleh kagak? Kira-kira kayak gitu. Jadi ada advertisement server. Jadi cara berpikirnya beda banget sama versi 4 sih sebenarnya, kalau di bagian yang itunya ya. Tapi routing dan sebagainya nggak beda jauh sih kira-kira. Silahkan dibaca kayak giniannya. Di sini mulai dikasih lihat sih. Bentar, saya lagi cari advertisement servernya ada di mana dia. Lupa. Kira-kira itu ya. Oke, saya akan, tapi inti poin yang pengen saya sampaikan di sini sederhana banget. IP versi 6 dan versi 4 bisa jalan berbarengan di jaringan yang sama. Poinnya itu aja sih, inti gedenya. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan. Di sini, oke. Kita akan coba pakai cara ini dulu, pakai switch aja. Nanti switchnya kita ganti mikrotik yang lebih rumit ya. Oke, oke. Oke, if config. Saya punya IP 192.168.88.103 itu di server. Oke, sekarang saya masuk ke Kali Linux-nya. Passwordnya 123456 juga. Oke. Oh, tulisannya kekecilan ya. Oke. Di sini aja ya, Kali Linux-nya tulisannya saya gedein ya. Ini lagi login ke Kali Linux-nya. Buat Anda-Anda yang belum tahu, mudah-mudahan udah pada tahu semua sih. Kali Linux biasanya sistem operasi yang biasanya kita pakai buat pentest dan teman-temannya lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang kita akan nyoba di Kali Linux supaya kita bisa jalan sekaligus 2 IP versi 6 dan versi 4. Kondisi yang sekarang, dia dapat IP versi 4 dari jaringan di rumah saya doang. Jadi dia punya IP versi 4. Coba kita lihat. More. Saya punya IP 88.104. Tadi servernya 88.103. Kalau Anda familiar dengan mikrotik, Anda tahu bahwa 88 itu mikrotik sih. 881 kalau nggak salah mikrotiknya. Coba gua ping dulu ya. Ping 192.168.881. Ini mikrotik beneran, ini bukan bohongan. Kalau ini mikrotiknya mikrotik beneran. Oke. Jadi bukan pakai VirtualBox, bukan.
Coba kita nge-web aja ke 881, itu Mikrotik beneran ada di samping saya sih sebenarnya. Eh, Soalnya saya lagi nyiapin buat ngomong di Lemhanas lusa. Jadi Lemhanas lagi nyari solusi buat apa internet buat pendidikan lah, gimana ya buat di daerah. Padahal gampang banget ya, bikin aja server lokal, selesai masalah. 192.168.881. Oke. Buat anda-anda yang tadi yang masih pakai aliran apa sih namanya, Winbox, ini ada aliran yang lain, bisa pakai web config atau telnet. Ya, web config pakai web aja, tampilannya kira-kira kayak Winbox, sama aja sih sama Winbox, cuman bentuknya web gitu aja sih. Jadi kalau saran saya sih pakai aja yang ini, lebih gampang. Jadi nggak usah nginstal apa-apa di apa sih namanya, di Windows kita atau di komputer kita pakai web aja udah enak hidupnya. Beres ya. Jadi ini Linuxnya. Tapi kalau saya sendiri biasanya nggak pakai ini sih, pakai command line. Jadi rada-rada geblek sih sebenarnya. Oke, ini minta digedein ya, gedein. Oh, nih kira-kira kayak gini lah. Oke, jadi ini Linuxnya. Nih, sekarang saya akan cobain supaya kalau kita lihat dia tidak ada IP versi 6 buat global. Scope-nya masih link. Link itu buat di dalam LAN aja, dia beroperasi dalam LAN. Kode yang paling kelihatan adalah FE80. Jadi FE80 kira-kira kayak MAC address, tapi dalam LAN. Ya MAC address memang buat komunikasi dalam LAN doang ya. Jadi ini MAC address tapi IP versi 6. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini juga kelihatan, ini di server saya nggak bisa copy paste kalau di sini, soalnya command line banget. FE80 juga. Oke, supaya saya bisa hidupnya enak, saya akan masuk dari sini ke server. Ono at 192.168.88.103. Yes. Oke, saya masuk ke server nih kondisinya. Jadi saya punya dua, saya akan bikin dua ya. Yang ini server, saya gedein lah biar kelihatan lebih enak. Oke, dia masuk ke server, clear layar. Yang di sini adalah di Kali Linux. Kali yang warna biru, saya gedein juga. Oke, ini server. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat, bisa nggak kita nambahin IP address di situ. Supaya hidupnya enak, saya kasih demo dikit dulu ya. Di servernya itu, server korban sudah saya bikin supaya dia bisa ada web server dan sebagainya. Oke, 192.168.88.103. Oke, Squirrel Mail. Oke, 192.168.88.103 DVWA 1.9. Jadi ada beberapa aplikasi yang dipasang di server buat korban tadi. Ini buat webmail, usernya Ono, passwordnya 123456, don't save. Satu lagi adalah DVWA. Oke, username-nya admin, passwordnya password, don't save. Oke, apakah itu DVWA? Bisa di googling. DVWA adalah aplikasi buat latihan lah. Ini free software open source. DVWA itu damn vulnerable. Saya gedein biar rada ya udah. Tapi ada di bawah kali ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. DVWA adalah damn vulnerable web apps. Jadi aplikasi web yang sangat bolong. Bolong, gampang dijebolin. Jadi kalau mau latihan perang, pakai aplikasi-aplikasi yang emang udah bolong. Jangan nginstall web biasa terus install Apache, terus install WordPress atau Drupal atau apa yang dari source code langsung, itu nggak bisa dibolongin, nggak jebol itu kalau diinstal. Dan kejadian itu waktu itu saya ngajar di Mabes pasukan khusus, udah gitu selesai saya ajarin, udah gitu mereka balik ke satuannya, udah gitu komandannya nanya, coba demoin apa yang diajarin sama Pak Ono.
cara demonya adalah dia install lah web server baru, dia install lah WordPress baru. Terus berusaha dijebolin, ya nggak bisa lah, orang barang baru mah susah dijebolinnya lagi. Jadi caranya buat latihan perang adalah memang kita harus nginstall sesuatu yang memang jebol aja. Tapi kalau nggak mau mikir tadi, saya ulang lagi, kalau nggak mau mikir lagi, silahkan cari seperti aplikasi seperti Metasploitable. Ada banyak sih, ini salah satunya. Bisa diambil, nih di SourceForge ini kita bisa ambil bentuknya file ISO, kita bisa, atau kalau nggak salah OVA ada ISO, lupa lah salah satu. Kita bisa download, nanti kita bisa install. Jadi bisa OVA atau ISO, lupa salah satu. Dalamnya ada DVA juga, gitu ya. Jadi untuk latihan, cari aplikasi yang emang buat latihan. Artinya emang aplikasinya bolong, jebol. Beres ya. Oke, ini beres. Nih, kira-kira gini. Tapi kalau kita perhatikan, ini IP-nya masih IP versi 4 ya. Ini IP versi 4. Oke, wah ini ada di Pak Jokowi, saya delete dulu biar nggak dimarahin sama Pak Jokowi, delete. Itu buat demo lah. Oke, sekarang kita akan coba supaya dia punya versi 6 juga. Oke, caranya gimana? Caranya kita bikin aja, cari contekan. Sekarang teknik conteknya. Kita masuk ke sini. Ini bisa dibaca, kita langsung loncat aja ya. Menambahkan IP versi 6 ke sebuah interface. Oke. Ini kita di Linux biasa dulu, nanti kita akan coba juga di MikroTik ya. Jadi caranya IP versi 6 minus 6 ADDR address, IP-nya berapa, /64, biasanya kalau di kita kalau pakai IP versi 4 kan /24 ya. 24. Bener 24. Kalau di IP versi 6 kita /64 biasanya. Oke, terus kita kasih tahu device-nya apa. Dev to device, ETH berapa. Nah, sekarang kita akan coba masuk sini server sudo su. Oke, if config. Nama device-nya adalah ENP0S3. Jadi -6 address add. Misalnya kita bikin IP versi 6 yang bisa dipakai global. Tadi kalau FE80 itu buat link doang. Global biasanya depannya 2. Oke. Misalnya kita bikin 2001 gitu. Atau kalau mau contoh gini aja deh. Kita coba dik AAAA www.google.com tadi. Perhatiin depannya berapa tuh? Ini depannya 2 ya, 2001. Coba kita lihat www misalnya UI 24. Oke. Kita bisa lihat. Jadi depan rata-rata 2. Sekarang kok kondisi alokasinya 2 depannya. Nanti berkembang sih. Kalau makin banyak mesin yang pakai IP versi 6 nanti 3 kepake, 4 dan seterusnya. Sekarang masih 2 sih. Ini kalau kita lihat Google 2001, UI udah 24. Oke. Jadi banyak nih yang pakai nih sebenarnya. Oke, saya akan pakai misalnya 2999.2.21. Oke. /4 device-nya ENP 0S3. Oke. Coba kita lihat lagi sekarang. Nih, seru nih. Nambah dia langsung. Perhatiin, scope-nya adalah global. Global artinya apa? Dia bisa di-routing ke internet yang besar. Kalau yang link, ini cuma buat dipakai dalam LAN doang. Dia nggak bisa masuk ke internet. Jadi FE80 itu hanya MAC address, tapi bentuknya IP versi 6. Dia hanya dipakai untuk dalam LAN aja, tidak bisa masuk ke internet. Kalau yang ini bisa masuk ke internet langsung. Oke. Sekarang saya akan bikin supaya Kali Linux-nya punya... Kali Linux agak masalah nih. Dia nggak mau dikasih dengan cara itu. Saya kepaksa pakai cara rada gila dikit, wire setting. Oke. Mana dia? Oh, nih. Oke. Saya akan tambahin. Kalau ini kepaksa dari sini. Soalnya kalau dari apa sih? Command line ntar dibabat sama settingan yang ini. Jadi kepaksa saya pakai manual di sini. 2999 ya. .2.22. Prefixnya 64. Gateway-nya kagak ada.
Saya apply. Oke, saya matiin, saya nyalain lagi nih. Oke, sekarang saya akan coba masuk ke terminal. Ini ada di Kali Linux, clear layar. Enggak. If config more. Oke. Ini kalau kita lihat dia langsung punya IP versi 6 juga. Oke. Nah, yang menarik adalah sebuah interface itu kalau pakai IP versi 4, satu interface cuma bisa satu IP versi 4. Kalau versi 6, satu interface suka-suka mau ada berapa IP versi 6. Itu canggihnya versi 6. Red Hat pakai NMTUI juga. Oh, nggak tahu. MNTUI itu apaan? Kagak tahu. Ini saya juga harus belajar Red Hat lagi soalnya. Kita di kampus lagi mau kerja sama Red Hat. Oh, network management. Iya kali. Ya, samalah. Logikanya sama aja lah. Mau Red Hat sama Linux. Kalau network management ya kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang saya akan coba ping ya. Ping 2999.2.21. Oke. Respons sebelah sana. Oke. Ini saya dari Kali Linux ya. Oke, saya dari sebelah sini. Ping 299.2.22 respons. Oke. Nah, sekarang gimana cara nge-webnya? Tapi tolong perhatikan baik-baik. Ini dua-duanya jalan ya. Maksudnya, coba kita lihat. Kita ping ke sini ya. Coba saya ping dari sini ke sana pakai versi 4. Oke. Sekarang saya akan ping. Ini server saya kan 103, 88, 103. Kali Linuxnya 104 ya. Coba ping 192.168.88 104. Hidup juga. Jadi IP versi 4-nya jalan, versi 6-nya jalan, nggak masalah sih sebenarnya. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa versi 6 dan versi 4 bisa jalan barengan aja di jaringan, nggak masalah. Ini komputernya bisa saling hubungan dengan versi 6, versi 4, nggak masalah. Gitu ya, beres ya. Nah, sekarang kita kasih lihat yang rada kacaunya sedikit. Ini masih pakai versi 4. Oke. Ini versi 4. Oke. Sekarang kita akan kasih lihat versi 4 jalan, versi 6 jalan. Padahal versi 6-nya baru kita set kan. Nah, khusus untuk web, kalau mau akses versi 6 harus kayak gini. Kebetulan ini HTTP doang, nggak ada S-nya. Jadi pakai gini 2999.2.21. Oke. Squirrel mail. Oke. Keluar. Nggak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Ini perhatiin dia pakai versi 6 nih masuknya. Kalau di sini versi 4. Sekarang kita akan masuk ke yang ini. Oke, saya akan masuk juga. HTTP. HTTP harus ditulis ya. Soalnya dia defaultnya HTTPS. Kacau itu. 2999.2.21. Salah. Ininya slash-nya cuma 1. Oke. DVWA 1.9. Masuk juga. Saya masuk ya, admin. Password. Jadi DVWA itu username-nya admin, password-nya password. Tuh, masuk. Jadi jalan nggak masalah. Beres ya? Jadi kayak ada dua link yang jalan sendiri. Iya, betul. Dan yang seru dari API versi 6 ini, NAT-nya versi 4 di bypass sama versi 6 sih sebenarnya. Gitu. Jadi NAT, kan NAT itu biasanya kalau ya kayak kita kan ada NAT-nya ya, jaringan. Karena versi 4-nya habis. Jadi kita pakai NAT. Nah, di versi 6, NAT-nya udah nggak peduli sih. NAT-nya di bypass. Konsekuensi dari itu adalah router kerjanya lebih enteng. Karena nggak usah urusan sama NAT. NAT itu bikin pusing router. Apalagi kalau jaringannya gede ya. Misalnya di kampus, terus komputernya banyak. Itu NAT-nya kerja berat dia. Dia harus ngeliat tabel, tiap kali harus ngeliat tabel kan. Nah, pening kepala tuh jaringannya. Kalau versi 6, karena nggak ada NAT, bablas langsung cepet banget. Jadi versi 6 tuh lebih cepat daripada versi 4 sebetulnya.
jauh lebih cepat, dan versi 6 lebih efisien daripada versi 4. Kenapa bisa lebih efisien? Karena headernya lebih pendek daripada versi 4. Gitu. Beres ya? Cuman orang nggak nyadar itu sih, susah ngasih tahu orang tuh, setengah mati gue. Ngasih tahu ke kementerian juga sama aja. Menteri, kementerian, lu butuh supaya bangsa ini punya versi 6, tapi susah. Nggak peduli, yang penting setoran kan sebelah sana mah ya. Oke, beres ya? Oke, kira-kira itu. Sekarang saya akan bikin lebih rumit sedikit. Saya akan bikin supaya mikrotiknya ada versi 6 juga. Oke, bentar. Saya rubah nih jaringannya. Nah, ini dia. Oke, ini switchnya saya matiin. Delete. Mampus dia. Masukin ini sekarang. Supaya seru, saya masukin sini nih. Oke. Oke. Saya masukin sini, masukin sini. Oke. Oke. Ini saya start, mikrotik saya start. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Udah lama nggak gue pakai. Ini kalau udah lama nggak dipakai, kadang-kadang saya suka lupa waktu itu matiinnya. Jadi kalau matiin mikrotik harus sopan ya. Jadi harus di shutdown nih, matiin mikrotiknya. Jangan sembarangan matiin, gitu ya. Soalnya terutama kalau pakai VirtualBox atau VMware, kalau sembarangan matiin dia suka crash. Jadi rada kacau dah. Oke, dia lagi loading mikrotiknya. Sambil nunggu loading, saya akan bikin ini mikrotiknya. Kalau ini kosong, nggak ada isi apa-apa biasanya, saya akan masuk ke mikrotik di sini. Saya akan bikin router mikrotik. Oke, nih saya akan bikin router sederhana. Di sini ada komponen-komponennya, ada set IP address, set DNS server, DHCP server, segala macam. Saya akan bikin router sederhana. Oke, saya akan pakai command line. Jadi saya akan pakai command line. Anda yang familiar dengan Winbox sama web config, mungkin ini cuma beda format sih sebenarnya. Kalau command line sama Winbox, sama logika berpikirnya sama, cuman sintaksnya aja yang beda. Tapi cara berpikirnya sama sih sebenarnya. Oke, jadi kalau Anda pernah pakai itu, kenapa saya pakai command line? Supaya bisa copy paste, supaya cepet. Kalau nggak lama, soalnya klik ini klik itu, capek dah. Oke, jadi yang saya kerjain sederhana murni, sebabnya karena saya pengen copy paste biar cepet aja. Oke, jadi langkah pertama adalah saya bikin supaya one interface-nya connect, dapat IP address dari jaringan di rumah. Oke, kemudian saya sambungin Ethernet 2345678, saya bikin jadi bridge supaya jadi LAN semuanya. Jadi kondisinya kosongan, jadi saya harus bikin LAN-nya yang mana. Terus saya bikin IP address-nya adalah 192.168.101. Kalau Anda ingat tadi IP saya 88 sekian dari mikrotik yang ada di sebelah saya. Jadi mikrotiknya kalau saya set 88 lagi kacau semuanya. Konsekuensi dengan saya set 192.168.101 adalah IP-nya akan berubah lagi semua jadi 100, berubah. Oke. Terus saya akan set DNS servernya ke 111 supaya saya nanya ke Google langsung. Terus saya kasih izin supaya klien-klien dari mikrotiknya boleh request. Kemudian saya bikin NAT, karena ini buat versi 4, NAT-nya source NAT dan masquerade. Gitu ya, beres ya. Kemudian saya set DHCP servernya, interface yang dipakai adalah bridge 1, IP-nya 100.0/24. Kemudian routernya adalah 101 dan saya kasih IP range-nya segini. Oke. Dari 2 sampai 254. Jadi saya punya 252 IP address buat klien. Kemudian DNS servernya 11. Oke. Jangan 11. Nggak beres nih. DNS servernya ntar saya bisa di set ke 888 gitu ya. Oke, sekarang saya akan kerjain. Ini bisa pakai SSH ke router mikrotik itu, cuman kalau saya caranya bisa dari Kali Linux masuk SSH ke mikrotik, cuman saya pakai cara yang lebih kurang ajar. Saya nyalain konsol. Ini konsolnya jalan, username-nya admin, passwordnya kosong. Jadi mikrotik baru, passwordnya kosong. Saya Ctrl C aja. Saya udah masuk mikrotik nih sekarang. Gitu ya. Anda bisa dapat ini juga dengan SSH atau SSH biasanya ke mikrotik itu.
Oke, jadi saya biasanya ngesetnya kayak gini sih. Saya nggak pakai web config, nggak pakai itu juga. Oke, supaya bisa copy paste doang sih. Jadi tujuannya jelas. Ini saya akan copy paste aja biar cepet. Ini saya ambil semuanya. Paste. Udah enak kan hidupnya. Cepet banget. Asli. Kalau udah tahu cara hidup yang enak, caranya kayak gini. Kopas. Ini juga dipakai buat ujian dan sebagainya. Kopas aja. Sekarang kita setup DHCP server cuma gini, /IP DHCP server setup, paste, enter. Nama interface-nya, nah ini kepaksa diketik bridge 1. Address space-nya 100/24. IP routernya 101. Dia akan ngasih IP dari 2 sampai 254. Kemudian DNS servernya, oke, ya udah, ini benar juga 881 sama 0222. 881 adalah router mikrotik yang ada di sebelah saya, 022 adalah router punya Oxygen. Jadi dia punya dua dia aja. Kalau mau saya rubah jadi 888 juga bisa, atau saya kasih gini juga bisa. 8888, 111111 gitu ya. Rada gila sih. 4 kurang kerjaan banget. Oh, nggak mau dia, cuma boleh 2, ya udah. 10 menit doang. Oke, jadi tiap 10 menit dia akan set IP address. Udah selesai. Ini saya udah punya router, tapi dia hanya bisa versi 4 doang ya, sementara versi 4 doang. Oke, kalau mau ngelihat, kita bisa lihat ini IP address. Saya gini lah. Oke. Ini kayak ngeset pakai Winbox atau ini sama aja, /IP address print, dapat IP-nya kayak gimana. Jadi kita bisa tahu IP-nya kayak gimana. IP kalau pengen tahu perintahnya apa aja, saya pencet tombol tab langsung keluar perintahnya apa aja. Nanti kita misalnya ARP apa aja print, kita bisa lihat MAC address dari masing-masing segala macam. Jadi kalau kita udah biasa pakai command line sih enak banget sih. Mainnya cuma tab gitu aja lah, pokoknya goblok banget dah. Beres ya. Tapi ini nggak penting. Yang penting apa yang saya kasih lihat adalah kita ngesetnya bisa copy paste, contoh nyontek. Itu aja sih. Tapi ini saya tadi terangin dikit ya, maksudnya apa segala macam. Tapi intinya kita nyontek aja sih. Oke. Jadi ini tadi Mikrotik kosong banget, saya ambil dari Mikrotik kosongan, diambil dari mikrotik.com, bentuknya file OVA. Coba udah keluar belum di sini mikrotik.com ya. Coba tadi. Mana? Nggak berhasil ya. Oh, ini dia. Jadi itu bisa diambil dari bagian software. Saya gedein lah biar enggak. Jadi kalau masuk mikrotik.com, di software ini, nanti bagian bawah sini router OS bukan. Adanya di cloud hosted router. Kalau kita klik, di sini ada OVA. Saya ambil di bagian OVA ini. Kok belum keluar sih? Ya pokoknya ntar, nah ini mulai keluar nih. Wah, lemot banget rupanya ya. Jadi ntar ada OVA-nya, nanti bisa kita download si OVA-nya. Nah ini dia OVA-nya. Ini ada versi di atasnya versi. Ada versi 648, 649, 77. Jujur saya belum punya nyali bener buat main di 7 sih sebenarnya. Masih nyaman dengan 649, 646 masih. Cuman harus pakai nyali nih di 7. Soalnya berapa kali saya gagal. Agak rewel, tapi nggak tahu lah. Mudah-mudahan yang ini udah lebih bagus lah. 75, 76 udah lebih bagus. Jadi ini enak banget, tinggal download aja, tidak pakai lisensi apa-apa, langsung bisa jalan di ini ada buat VMware, VirtualBox bisa dua-duanya sih. Jadi kita mainnya kayak gitu. Beres ya? Sip. Oke. Kita lanjut, kita akan bikin supaya AV versi 6-nya jalan di Mikrotik. Oke. Bentar, kita cek dulu. Saya pengen cek AV versi 4 dulu ya. If config. Nah, kalau kita perhatiin tadi kan 192, 168, 88 sekian. Sekarang kalau dilihat 192, 168, 100, 253. Udah berubah IP-nya langsung otomatis ya. Coba kita lihat di sini, IP-nya juga berubah sih sebenarnya di sini. Cuman IP versi 4-nya nggak berubah. Versi 6-nya nggak berubah. Oke, saya clear layar di sini. Nih 10254. Versi ininya masih sama. Oke.
Nah, yang seru servernya saya udah nggak bisa connect nih, karena tadi kita connect-nya ke 88104. Jadi saya harus connect lagi SSH 100.253. Yes, 123.456 masuk. Cepet. Saya akan bikin supaya si mikrotiknya pakai IP versi 6 juga, tapi statik ya. Belum ngasih apa-apa. Xconfig. Nah, ini perhatiin IP versi 6-nya hilang kalau yang di server. Jadi saya harus masukin lagi. Sudo saya gedein ya biar kelihatan. Ntar kekecilan, kasihan. Jadi if config kita bisa lihat IP versi 6-nya hilang. Sekarang saya akan masuk lagi, saya sudo dulu. Oke, clear layar. If config, IP minus 6, minus 6, address add 299.2.21 /64 device. Waduh, tadi apa device-nya? Nah, ulang lagi deh. ENP0S3. Oke. IP minus 6, address add 2999.2.21/64, device-nya ENP0S3. Coba kita lihat sekarang, masuk dia. Oke. Yang penting adalah scope-nya global. Jadi ini IP publik versi 6. Jadi kalau global itu versi publik ya. Kalau link itu MAC address sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan ngeset si mikrotik. Nah, cara ngesetnya cari contekan dulu biasa. Oke. Masuk ke sini. IP versi 6 advanced routing. Nih, advanced routing. Jadi saya udah bikin ini buka rahasia dulu nih. Jadi ini kisahnya, ceritanya adalah teman-teman Abji waktu itu minta tolong ke saya, "No, bantuin dong bikin materi-materi versi 6." Gitu. Udah gue bikinin, tetep aja nggak dikerjain. Jadi masalahnya bukan masalah bikin materi sih. Niat buat berubahnya itu yang susah. Oke. Kita akan masuk IP versi 6, cuman supaya hidup kita gampang. Jadi di sini ini materi buat besok sih sebenarnya ya. Di sini ada OSPF, ada BGP, ini buat materi besok. Oke. Saya akan masuk yang lebih gampang, versi 6 mikrotik ini dia. Oke. Nah, yang jadi masalah saya harus enable dulu IP versi 6-nya biasanya. Oke. Kita bisa lihat system package print. Coba kita lihat di sini. System package print. Oke. Nih, versi 6-nya masih X di sininya. Ini masalah nih. Masih X. Jadi kita harus enable dulu versi 6-nya. Jadi system package enable IP versi 6. Oke. Ini kalau Anda perhatiin saya ngetiknya cuma gini aja loh. Sys tab PA tab EN tab IP tab. Jadi saya nggak ngetik full. Saya hanya ngetik 2 huruf, 3 huruf, tab. 3 huruf, tab. Jadi caranya kalau mainan di command line, caranya gitu. 2 huruf, tab, 2 huruf, tab. Kalau pengen tahu perintahnya ada apa aja di situ, misalnya gini ya, sampai sini ya. Saya pencet tab aja nih di sini. Nah, langsung keluar ada perintah apa aja lagi yang bisa kita aktifin, yang kita pakai. Oke. Saya akan pakai enable, EN, tab, IP, tab. Kalau enable juga saya bisa tab lagi nih. Nah, yang mana yang saya enable? Oke, saya pakai IP versi 6 yang saya enable. Yes, enable, tapi ini harus di restart nih. Oke, jadi hilang semua lagi nih sebenarnya. Tadi yang kita kerjain hilang lagi nih. Harusnya gue kerjain sebelum ngerjain, nggak apa-apa. Ntar kita ulang lagi, gampang kok, cepet. Yes, kebaksa di reset. Reset tuh hilang ya. Jadi semua konfigurasi jadi 0 lagi semua. Oke. Coba versinya versi berapa? 6496.
Oke, sementara yang ini yang di contohnya 645. Jadi kelihatan beda sih sebenarnya. Versi saya 649. Oke. Oke, ini udah masuk admin. Saya harus ngulang lagi versi 4-nya. Wah, lagi masih loading nih. Loading. Oke, sambil nunggu saya akan masuk ke oh ini nggak apa-apa lah. Mana tadi? Ini udah biarin. Saya akan masuk lagi ke Ono Center. Mikrotik kepaksa diulang ya. Soalnya hilang. Kalau reset hilang. Gedein. Uts, gede banget. Nggak apa-apa biarin. Saya akan masuk ke router sederhana. Di Cisco harusnya saya udah jarang pakai Cisco, udah lama, udah mulai lupa nih ya sebenarnya. Ini logika yang ada di kepala saya ya. Ini logika, tolong saya dikoreksi, saya nggak tahu juga. Harusnya konfigurasi kita bisa di save ke kayak memori yang bisa di write gitu sih, harusnya. Jadi nggak harus hilang sih sebenarnya, harusnya. Cuman kalau Cisco harus carilah di googling lah. Coba Cisco config apa ya? Uh, store gitu ya. Ada nggak? Nih. Kayak gitu sih. Jadi buat anda-anda yang belum jarang pakai Cisco, perintahnya juga command line juga kalau Cisco sih. Bentar, mana sih? Yang buat store config-nya. Ah, nggak bisa. Harus nyari serius. Nggak tahu. Copy run start ya kali. Nggak tahu, lupa. Udah lama saya nggak jarang banget pakai Cisco. Soalnya kebanyakan orang minta mikrotik, jadi saya asli jarang banget pakai Cisco. Udah sering lupa. Tapi logikanya sama aja sih, mikrotik sama Cisco. Logikanya berpikirnya nggak beda jauh, sama aja. Oke. Sekarang ini saya akan copy paste lagi ya. Oke. Nih, copy paste. Masukin sini. Sorry. Oke. Coba kita lihat IP, address, print. Dia punya dapat satu doang, Ethernet satunya. One-nya dia dapat IP dari cloud. Tapi LAN-nya belum ada. Oke. Jadi saya akan bikin LAN dan sebagainya. Saya akan bikin nih bridge-nya saya buat nih sekarang. Oke. Sekarang saya IP DHCP servernya saya setup lagi. Dia cepet banget sih kalau udah kayak gini, cepet. Bridge 1 ini 100./24 101 si routernya. Dia ngasih IP dari 2 sampai 254. Terus ini DNS-nya server 10 menit selesai. Dah. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin supaya dia punya IP versi 6 juga. Oh, ini udah beres. Nah, sekarang kita akan ngeset IP versi 6-nya dia ya. Nah, kita bisa ngesetnya kayak gini sih sebenarnya. Ngesetnya kayak gini banget. Oke. Pakai ini ya, IP versi 6. Ini ya. Oke. Caranya, saya slash dulu ya biar masuk ke root. IPv6, address, print. Ini IP versi 6 yang ada, dia punya dua IP versi 6, dua-duanya kalau kita perhatiin depannya FE80. FE80 berarti dia MAC address sih sebenarnya buat link doang. Oke. Nah, saya pengen dia punya IP 222.2.2 berapa gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, kalau ada jaringan live supaya IP versi 6-nya bisa aman, bisa jalan sekaligus, persiapannya apa? Ini saya kasih contoh realnya aja, nih di sini, Diskominfo, Tangsel, Tangerang Selatan. Oke. Dia sekarang punya dua IP sekaligus jalan. Coba gue cek bener nggak sih? Saya lagi iseng banget nih. Kalau di dalam jaringan di dalamnya sih udah jalan dua-duanya. Coba dik. Jadi mereka udah punya. Oh, yang Diskominfo-nya nggak punya IP versi 6.
Coba kalau ini ada nggak? Nih, dia punya versi 6 nih. Dan ini operasional, beneran. Jadi cara yang dipakai pertama kali sama mereka waktu saya ini ajarin mereka pertama kali kita sebenarnya harus ngitung buat ngalokasiin. Oke, LAN sini IP-nya dari range mana, saya range mana. Jadi ini dia dapatnya dari ID NIC atau dari ABG kan sampai kalau nggak salah sampai sini nih, sampai sini ya. Nah kemudian belakangnya dia harus antara sampai sini atau sampai sini lupa gua. Sampai 222. Pokoknya belakangnya dia harus ngarang nih. Jadi misalnya untuk server dari sini sampai sini. Nah itu harus ngarang dulu. Jadi harus dihitung dulu. Nggak bisa sembarangan ya. Jadi tolong dihitung alokasi IP-nya semua. Karena kita dapat IP-nya gede banget. Jadi harus dihitung dulu, kemudian dia harus ngitung juga mana yang dialokasikan buat backbone, mana yang buat mana, alokasiin semua udah. Nah, terus pelan-pelan dibuatnya. Jadi kita pelan-pelan. Oke, router ini kita onin dulu. Coba masukin setting. Jadi kalau boleh saran sih dicoba dulu aja pakai apa sih namanya? Pakai GNS3 dicobain gitu. Jadi caranya gitu sih. Jadi pertama dihitung terus dicobain. Sebetulnya sebagian besar peralatan kita sudah siap dengan IP versi 6, cuman belum di set aja. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Oke. Ini saya akan pakai IP statik ya, versi 6-nya statik aja. Sorry, mana tadi? Kali Linux-nya. Oke. Saya akan masuk ke masuknya sini ya? Ya. Salah. Sini. Saking banyaknya bingung. Oke, saya akan ngeset statik aja di sini. Coba, ini hilang nggak? Oke, nggak hilang dia. Masih 991. Di sini masih, coba if config, masih 99. Coba saya ping ya. Ping 2999.2.22. 1. Oke, hidup ya. Nggak masalah. Nah, sekarang saya akan coba bikin supaya si Kali Linux-nya punya IP versi ini juga. Versi 6 juga. Ini dia. Jadi perintahnya adalah IPv6 addressnya apa, interface-nya mana. Cuman kita akan pakai slash bukan 48, kita pakai slash-nya slash 64 gitu ya. Jadi perintahnya nggak susah. Slash IP versi 6 address add. Addressnya sama dengan 299.2.2, nggak boleh sama yang udah dipakai. Jadi karena ini IP statik bego, jadi saya akan bikin misalnya saya pakai ujung ya, ff slash 64 kemudian interface. Kalau pengen tahu perintah apa aja yang yang bisa saya set, saya kasih pencet tombol tab. Ini tabnya saya pencet, dia nyaranin interface. Nah dia kalau saya tap lagi dia bisa ngasih tahu parameter apa yang kita bisa masukin. Karena saya akan masukin ini dalam LAN, jadi saya akan masuk ke bridge. Saya pencet tombol B aja, saya pencet tombol tab, langsung dapat bridge 1. Saya ulang lagi ya, B, tab, dapat, enter. Coba kita lihat sekarang slash IPv6 address print. Dia langsung masuk nih 2999.2.2 ////64. Adanya di bridge. Oke. Dan dia bisa advertise nih ke jaringan nih sebenarnya. Advertise-nya hidup. Advertise tuh jadi gini, advertise itu dia bisa ditanya sama klien-klien, sama komputer-komputer dari jaringan, saya pakai IP ini boleh nggak gitu. Jadi advertise tuh fungsinya itu nih. Ini penting nih bagian yang terakhir ini ya. ADF ini advertisement servernya. Kondisinya hidup sih. Oke, sekarang kita akan coba lihat. Oke, coba kita ping ya. Ping 299.2.2 4 hidup. Oke, saya bisa ping. Coba saya masuk ke sini. Ping 299.2.2 FFFF. Oke, hidup. Coba kita uji coba lagi yang rada-rada gila dikit. Saya masuk sini. http://2999.2.2 FFFF
enter. Oke, masuk ke Mikrotik. Wish dia minta ganti password. Kalau nggak mau gimana? Pura-pura bego ya. Webfig mau nggak? Oh, langsung mau. Jadi kita bisa pakai IP versi 6. Kita bisa konfigurasi yang sama di web config juga bisa juga ya, nggak masalah. Beres ya? Jadi gampang banget. Nah, sekarang saya akan uji coba nih, percobaan banget. Ini beres ya? Sekarang saya akan coba agak gila. Oke. Jadi kira-kira cuma gini doang kalau yang versi 6, tapi statik ini, IP-nya statik ya. Coba kita akan bikin kacau sedikit. Oke, kita akan coba bikin kacau sedikit. Saya akan bikin coba bentar. Nah, ini dia. Ini ya. Ini RA tuh tadi advertisement server. Oke, coba kita defaultnya yes. Oke, sekarang saya akan coba supaya dia si Kali Linux terutama, ini Kali Linux, saya akan matiin dulu ini. Saya akan minta otomatis. Bisa nggak dia dapetin otomatis? Wire, oke, wire setting. Ini saya, ini kan statik tadi ya, versi 6-nya statik. Saya rubah jadi otomatis. Saya apply. Ini percobaannya. Oke, saya matiin LAN-nya. Saya sambungin lagi LAN-nya. Oke. Clear layar. If config more. Oh, belum. Berarti saya harus ngeset di sebelah sini. Ini belum berarti. Coba. Jadi perintahnya ini. IP versi 6 nd set. Bisa juga pakai klien, pakai ini, pakai DHCP. Harus pakai advertise yes. Oke, ini yang saya belum saya kasih. Coba. Ini percobaan ya. Saya suka gitu, kadang-kadang suka lupa soalnya. Coba advertise sama dengan yes. Oh, dia nggak mau nih. Kalau mau saya buang dulu. Coba bisa di remove address number 2 ya. Ini kan ini 0 1 2. Di sini ada 0 1 2. Saya remove yang nomor 2 ya. Oke. Sekarang saya tambahin lagi advertise-nya yes. Oke. Coba print. Oke. Sekarang cobain lagi di sini. Coba. Mau nggak dia? Masih nggak mau. Coba turn off. Berarti saya harus tambahin ND-nya tadi. ND-nya harus ditambahin juga berarti. Oke. Jadi ini saya harus set dulu nih supaya dia mau. Oke. IP versi 6 ND. Oke. Set interface. Apa buat enable-nya gimana ya? Bridge. Numbers. Kok? ND print coba.
Oke, beri satu, router advertisement-nya operasional. Oke, advertisement DNS juga. Kita cobain ya. Sekarang saya udah ND-nya sudah saya aktifin. Oke, sekarang kita coba dari sini lagi. Matiin, off. Connect. Oke, masuk dia sekarang. Oke, angkanya udah nggak enak. A628, 981D ini udah nggak enak angkanya. Karena apa? Nggak enak karena dia otomatis dari jadi sistem operasi ini nanya. Jadi kalau mainan ND beda sama DHCP ya. Kalau DHCP itu kita punya pool dari IP address, kemudian kita alokasiin berdasarkan pool yang kita punya. Kalau ND atau advertisement server, si klien akan generate IP address terus nanya ke router, router IP address ini boleh saya pakai nggak? Ada yang pakai nggak? Nanti router bilang oke silakan pakai. Nah ini contohnya kayak gini nih. Jadi itu di generate sama si router yang kita bikin. Iya, ND yang kita bikin. Nah sekarang coba kita ping, bisa tetap satu bisa. Cuman dua udah nggak ada, nggak bisa di ping karena duanya ya. ND rupanya harus kita aktifin. Tadi saya pikir udah jalan, ternyata saya harus ngaktifin baru dia bereaksi gitu. Jadi caranya cuma gitu doang sih. Kalau bikin otomatis cuma gitu aja. Jadi caranya nanti kita ngitung dulu. Caranya gini lah. IPv6 allocation calculator gitu ya. Pakai kalkulator. Jadi misalnya kita dapat IP versi 6 dari ABJI 2001 berapa atau 2000 berapa gitu ya. Nah, kita pakai kalkulator. Slash 64-nya IP-nya berapa aja. Nah, misalnya gitu. Nah, ini misalnya contoh kayak gini ya. 2001.2 1234.2 5678.2 berapa slash 48. Oke, kita dapetnya kayak gini. Calculate subnet. Nah, nanti kita dapetin subnetnya apa aja nih. Ini subnet 1, subnet 2, dan seterusnya. 48. Ada ya harus ngitung sih. Nih, si IDR-nya kayak gini. Nah, ini ada yang bisa keluarnya gampang nggak ya? Kalau saya biasanya manual pakai tangan sih sebenarnya. Ini bisa pakai tangan nih sebenarnya, ininya pakai tangan. Dari sini sampai sini. Jadi nanti kita bisa lokasin. Misalnya ini dua blok ini 0000 saya pakai buat backbone. Nanti 00001 dipakai buat gedung yang mana. Tapi biasanya saya bloknya gede gitu. Jadi dari berapa saya berapa gitu. Saya 94-nya ada banyak gitu. Jadi kita harus kalkulasi dulu, baru udah selesai kalkulasi, baru kita lokasiin, kita set IP statiknya di router, nanti kita pakai ND, dia akan ngikutin dari blok yang kita set di router tadi. Jadi cara ngesetnya di router, dimatiinnya di router tadi. IP-nya sekian. Jadi ini kayak tadi ini kan saya ngesetnya di sini nih. Nih, ini. Ini ngeset nih sebenarnya. Ini kebetulan titik dua ya, males ngetik. Jadi ntar di setnya di sini. Oke. Slashnya slash 64 untuk masing-masing router. Tapi suka-suka kita sih bisa aja 63 atau antara 48 sampai 64 lah kira-kira. 64 itu satu LAN. Satu LAN tuh 64. Cuman kalau kita pengen ngeblok berapa IP ya diturunin slash 50 atau slash 5 berapa gitu boleh juga, nggak apa-apa sih. Beres ya, atau slash 60 lah bisa juga. 60 bisa. Oke. Jadi slashnya mainnya gitu antara 48 sampai 64 yang dimainin daerah situ. Oke. Mudah-mudahan udah kebayang nih. Oke. Saya punya waktu 30 menit lagi. Coba kita lihat materinya lagi. Oke.
Nah, ini udah sekarang konsep TCP/IP. Ini IP version udah kebayang ya, routing udah kebayang. Routingnya routing statik. Tapi ini tadi ada yang dynamic dari DHCP-nya. Sekarang konsep TCP/IP. Oke, pertanyaannya coba tulis di chatting dah. Pertanyaannya, ada berapa lapis protokol TCP/IP? Ada berapa lapis? 5, 7, nah, seru kan? 7, 7, 5, 7. Langsung berantem antara 5 dan 7 ya. Jawaban benernya ya. Coba kita lihat. Kita akan lihat ini dulu ya. Lihat sini ya. Lihat di Kali Linux sudosu. Anda bisa ngelihat lapisan di Wireshark. Oke. Ini Wiresharknya dijalanin. Oke. Oke. Saya akan ngelihat di sini. Yang dipakai di Wireshark biasanya, tapi ntar ini akan dibahas lebih dalamnya di pertemuan ketiga ya. Ini global aja tentang protokol TCP/IP. Jadi kalau kalau ngingetin kata Ono Center 4 tuh, kak, ngaco. eh Lapisan. Pakai bahasa Inggris ya. TCP IP protocol layer. Nah, kalau kita lihat gambarnya bentuknya kayak gini kan. Ada yang lebih gede nggak gambarnya? Coba lihat. Nah, nih, nah, nih masalah pertempuran agama sih antara OSI sama TCP/IP. Jadi kalau lihat TCP/IP biasanya ngomongnya, kalau ini fisik dibuang ya, lapisan fisiknya dibuang. Jadi kalau dengan fisik jadi 5 layer, kalau tanpa fisik jadi 4 layer. Ada network, internet, transport, application. Itu teorinya. Kalau di OSI model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 model, 7 layer di sini ya. Jadi yang ini 7 layer, yang ini 4 layer. Tergantung kita aliran yang mana. Tapi kalau kita lihat di praktek, suka-suka tukang coding sih sebenarnya. Coba kita lihat ya. Kita akan lihat lapisannya. Capture, start. Oke. Kita coba mulai ping sini. Ping 881. Whoosh. Oh. Ping 2999.2.21. Oke. Coba ini pingnya jalanin. Kita coba lihat di sini. Ini kita bisa lihat ping versi 6-nya kelihatan, versi 6-nya jalan dari sini ke sini ya. Ini bereaksi. Coba Ctrl C dulu lah biar. Oke. Kita klik ping versi 6. Ping versi 6 kita klik. Pertanyaannya, oke, ini lapisannya ada berapa lapis nih? Yang paket yang saya klik. Ini saya stop dulu lah. Capture stop. Ini saya klik sembarangan. Ini saya klik. Ada berapa lapis? Bisa diklik, ketik di chat. Ada berapa lapis? 4. Mas Ilham yang bisa jawab 4. Yang lain? Yang benar 4. Ngitungnya dari mana? 1, 2, 3, 4. Jadi yang namanya apa sih namanya? Lapisan protokol Anda bisa lihat pakai Wireshark. Oke. Yang ini adalah physical layer, ini adalah data link layer. Ini data link layer, kelihatan dia pakai MAC address data link layernya. Kemudian di atasnya ada versi 6, kelihatan IP-nya versi 6 kelihatan. Kemudian dia ngasih tahu bahwa di atas dia adalah ICMP buat ping. Terus source address-nya kelihatan, destination address-nya kelihatan. Jadi apa yang ada di arsitektur TCP/IP kita bisa lihat pakai Wireshark sih sebenarnya. Oke. Ntar. Ini saya tutup lagi. Kalau kita melihat ke ICMP-nya, Internet Control Message Protocol-nya, kita bisa lihat dalamnya seperti apa. Jadi dalamnya bisa kita lihat ya. Seperti apa. Nah,
sayangnya nggak banyak dosen yang ngajarin seperti ini. Oke, kalau kita nge-web, kita mau coba ngelihat, saya akan nge-web lah ya. Sinilah. Ini capture-nya saya start lagi. Continue without saving. Saya akan coba reload. Saya akan coba masuk ke Google. Oh, saya masuk ke yang HTTP aja ya, biar enak. 192.168.88.253 Squirrel Mail. Oke. Oh, nggak keluar. Oh, halah. Wah, HTTPS. Pantesan kagak mau, harus HTTP. Oke. Sorry, tadi ganti IP ya? Lupa. 100.253. HTTPS-nya dibuang S-nya. Nih, masuk dia. 123.456. Dan save. Oke, masuk ya. Coba kita lihat di sini. Nah, coba saya stop dulu. Stop. Coba kita lihat di sini. Pertanyaannya, lapisannya ada berapa sekarang? Bisa diketik di chatting, ada berapa lapisan? 6 lapis. Jadi tadi teorinya kan ada yang 7, ada yang 4. Ternyata bisa suka-suka lapisannya, bisa 6. Kalau kita pakai VPN bisa suka-suka. Lapisannya seenak jidat. Jadi lapisan protokol itu suka-suka tukang coding sih sebenarnya. Beres ya? Poinnya itu aja sih. Ini HTTP. Kemudian di atasnya HTTP ada lagi media type, tipe medianya apa, segala macam, kayak gitu. Beres ya. Jadi ini, dan kalau boleh saran, kalau mau belajar cara kerjanya jaringan bener, ya ngeliatin kayak gini tiap hari lah. Gitu, ngeliatin kayak gini baru kita ngerti. Oh, abis ini, abis ini. Cuman ya kalau kita tidak dienkripsi ya password kelihatan, apa kelihatan gitu. Itu aja yang jadi masalah. Bukan masalah juga sih kali ya. Ya kalau kita nyadap jaringan kita sendiri sih nggak masalah. Kalau yang kerjain jaringan orang lain nih. Kalau cara kerja MITM ya, MTTM, MITM biasanya Man in the Middle Attack. Kalau ini beda. MITM nggak seperti ini. MITM itu pakai proxy sebenarnya. Jadi ya udah, ada yang nanya sekalian diterangin dah dikit. Bisa masuk ke sini, masuk MITM. Oke. Jadi dia pada kalau sederhana dia pakai proxy sih sebenarnya. Waduh, konsep disederhanakan. Nah, ini dia. Jadi man in the middle attack tuh kira-kira yang normal adalah yang ini. Jadi ini ada router, ada klien, dia komunikasi lewat router ini masuk ke server di internet. Jadi komunikasinya yang hitam ini. Nah, MITM caranya adalah harus ngerti ini juga ya, MAC address segala macam. Jadi kalau komputer ini berkomunikasi ke router, dia akan nanya dulu ke jaringan, yang IP-nya router ini, MAC address-nya berapa? Jadi dia nanya ke jaringan. Nanti routernya bilang, IP saya MAC address-nya sekian. Nanti dalam komputer korbannya dia punya tabel, ARP, saya gedein lah biar kelihatan. Jadi di komputer korban itu ada ARP min N misalnya. Nah, ini ada tabel. Jadi MAC address sekian, IP sekian, MAC address-nya berapa. Dapatnya dari mana ini? IP ini dapatnya dari dia nanya. Jadi komputer saya nanya, kalau IP sekian, MAC address-nya berapa? Nah, si router akan ngasih tahu. Ini 881 kebetulan Mikrotik. Dia akan ngasih tahu. Saya IP-nya adalah MAC address-nya D4 CA segala macam. Nah, si hacker, kalau MITM caranya hacker akan nipu. Kalau ada yang nanya, dia akan jawab. Yang ini yang jawab.
Jadi akibatnya tabel di korban itu dapat MAC address dari si hacker. Konsekuensinya waktu dia mau ngirim paket ke internet, dia akan ngirim paketnya salah, bukan ke sebelah sana tapi ke sebelah sini, ke komputernya hacker. Kemudian di hacker dipasangin proxy server dan sebagainya, ya udah beres lah. Bisa diatur sisanya. Kira-kira kayak gitu doang sih. Nah, cuman kalau MITM-nya itu dia yang mau dihajar itu adalah enkripsi HTTPS, lebih rumit sedikit lah caranya. Ada aplikasinya sih, ada MITM proxy itu bisa buat HTTPS. Jadi yang normal, yang namanya proxy itu tidak bisa buat HTTPS. Yang normal. Cuman kalau pakai yang ini jadi bisa. Cuman konsekuensinya kita harus nipu dulu si korbannya supaya sertifikatnya, misalnya kalau dia komunikasi mau masuk ke bank mana gitu kan, ada HTTPS bank apa gitu, itu kan ada sertifikatnya. Nah itu sertifikat bank itu harus diganti sama sertifikat dari hacker, kira-kira gitu. Ping MAC reply-nya IP, nggak ada, nggak tahu, belum pernah. Itu gayanya Mikrotik ya kayak gitu ya. Ping MAC reply-nya IP, nggak tahu juga. Belum pernah, belum pernah. Eh, nggak ada, nggak tahu. Dick bisa digunakan di Windows nggak? Di Windows biasanya pakai NSLOOKUP sih. Lebih sederhana dari Dick. NSLOOKUP kalau di Windows ya. Jadi pakainya NSLOOKUP. Kalau di Windows, tahu kalau Dick lebih, coba ada NSLOOKUP nggak? Ada nih. Ya lah. NSLOOKUP. Alah. Jadi kacau dah. Kacau gue. Coba NSLOOKUP www.google.com. NSLOOKUP tampilannya kira-kira ini ada di Windows. Kalau NSLOOKUP ada di Windows, cuman tampilannya sesederhana ini. Kalau kita bedain sama Dick ya, Dick www.google.com lebih seru tampilannya gitu ya. Informasinya lebih banyak. Cuman harus ngerti aja maksudnya apa. Ini ada question section, ada answer section, dan ini format ini adalah format dari file teks yang disimpan di DNS server, bentuknya kayak gini juga sih. Cuman kalau dia pakai teks ya, kalau pakai database ya nanti bentuknya kayak gini juga sama. Jadi toolnya di Windows namanya NSLOOKUP biasanya. Tapi saya bisa salah loh. Saya udah lama nggak pakai Windows. Mudah-mudahan di Windows ada Dick. Nih, yang serumah kayak ginian. Ya. Oke. Nah, ini udah kebayang ya? Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chatting sambil kita lihat. Oke, jadi kira-kira konsep TCP/IP kayak gitu. Konsep yang satu lagi yang perlu kita, jadi layer kira-kira kayak gitu. Yang seru dari TCP/IP adalah semua standarnya terbuka. Kita bisa lihat di RFC editor. Nih, RFC. Jadi kenapa internet bisa jadi besar? Karena standarnya semua terbuka dan semua orang bisa baca. Kita bisa baca standarnya di RFC editor. Kita pengen nyari apa misalnya tentang SNMP, Simple Network Management Protocol, dia akan ngasih tahu. Sampai ada 170 result, kita bisa lihat all. Oke. Kita bisa lihat semua standar SNMP sampai yang paling akhir RFC 85. Saya gedein lah biar enak. Oke. Kita bisa lihat RFC 8503. Oke. Ini tahun 2018. Kita bisa ambil dalam bentuk ASCII, PDF atau HTML. Misalnya kita pengen lihat yang ASCII biar gampang aja ya. Nah, bisa kayak gini sih. Asli kebuka banget. Misalnya kita pengennya HTTP misalnya ya. Kita HTTP, back aja lagi. Kita pengen tahu tentang HTTP. Ya udah bisa dibaca di sini. Oke. Yang paling akhir tahun 2000. Bentuknya ASCII boleh dilihat. Nah, bentuknya kayak gini. Oke. Nah, di sini juga kita bisa, kalau yang enak sih yang awal-awal kalau mau belajar, jangan yang akhir.
Yang HTTP yang awal ya. Misalnya RFC 1945. 1945. Legend banget itu nomor. Oke. Oh, sorry. Kita lihat nih. Yang nulis siapa? Tim Berners-Lee langsung. Oke. Itu keren. Oke. Nah, terus kita lihat cara dia komunikasi seperti apa. Jadi ada request, ada response. Oke. Ada user agent, ada server, ada request, ada response. Nanti cara request response-nya kita bisa lihat. Nah, oh ini formatnya dia. Ntar, biasanya ada perintahnya. Ini mah format address-nya ya. Ada nanti ada get, ada post segala macam kayak gitu-gitulah. Kalau HTTP kan kayak gitu, ada get post, ada error message-nya 404 yang sering kita tahu. Nah, itu semua didokumentasikan di sini, kita bisa baca sih. Coba. Misalnya get. Nih. Oke, halaman 31 get, ada head, ada post. Kemudian errornya juga ada nih. Kalau sukses 2xx itu sukses. Redirect 3, kalau information 1, kalau error 4. Kalau server error 5 gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini halaman 31 ya mulainya. Coba kita cari ke halaman 31 nih 20, 24, 25, 29, 31. Oh, ini udah error. Coba lihat di atasnya. Nih, get to apa? Tapi nggak ada contoh ya. Harus cari example. Nggak ada contoh dia. Nggak ada contoh. Oh, nih kalau oke dia ngasih tahu 200 oke. Jadi kalau kita perhatiin, klien tuh pasti ngasihnya teks ke server. Jadi cuman ada 3 perintah doang nih. Get, head, post. 3 perintah dari klien. Nanti servernya bereaksi, reaksinya berupa angka. 200, 100, apa segala macam. Jadi reaksinya server biasanya angka. Gitu kira-kira. Beres ya. Ini ada get, head. Gitu. Kalau kita nggak di DOS gateway, efeknya gimana? Ya cara cara konsep DDoS ya. DDoS itu adalah denial of service. Denial of service itu apa? Si alat tadi, apakah itu gateway atau server segala macam, jadi tidak bisa berfungsi lagi. Jadi misalnya dia overload lah. Kalau kata sederhananya overload. Karena kita bikin dia sibuk, dia overload, akhirnya dia orang lain yang mau make jadi nggak bisa make. Kira-kira itu aja sih sebenarnya. Yang namanya DDoS tuh kayak gitu cara berpikirnya. Cara bikin overloadnya bisa, caranya gimana? Bisa macam-macam. Caranya bisa kita bikin traffic tinggi, caranya bisa kita bikin supaya memorinya habis, kita bikin supaya CPU-nya habis, kita bikin LAN-nya habis. Jadi kan yang komunikasi ke kita kan ada beberapa tuh, ada yang LAN, ada yang CPU, ada yang memori. Jadi ada yang hard disk lah. Jadi kalau kita bikin habis, salah satu di antara 4 ini habis, ya sudah habis dia. Nggak bisa komunikasi. Kuat-kuatan server aja kalau di DOS. Ya, kira-kira kayak gitulah di DOS. Sederhana. Cara berpikirnya sederhana, cuman kita harus nemuin kelemahan makhluk ini ada di sebelah mana. Apakah di LAN-nya, apakah ada di hard disk-nya, apakah ada di memorinya, apa di prosesornya. Kalau udah ketahuan, baru kita bisa hajar. Jadi itu yang seru. Nyobain di kampus. Ya. Garing kalau di DOS sih, jujur. Nyerangnya bukan di DOS, yang seru mah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Awal boleh nggak apa-apa di DOS dulu. Pakai load balancer. Iya, apalagi kalau di load balancer banyak itu ya. Seru tuh. Oke, kira-kira ini ya. Jadi silakan dibaca-baca di rfceditor.org semua apa sih standar-standar yang ada di internetnya bisa dibaca. Cuma nanti mungkin hari ketiga, pertemuan ketiga saya akan mulai masuk ke yang ini, kita bisa ngelihat melakukan serangan dengan cara kita membaca ini sih sebenarnya.
Ini kayaknya banyaknya pengennya nyerang. Ini ada pertanyaan, gimana caranya kita manage? Jadi kita punya banyak bot, aplikasi yang bisa dikontrol dari satu tempat supaya bisa jalan semua sekaligus ya. Ini tekniknya. Ini sebenarnya bukan masalah itu sih. Kayaknya kita perlu belajar logika berpikir sih sebenarnya. Jadi logika berpikirnya sebenarnya pengennya punya bot yang bisa di-manage kan? Ya udah. Teknik yang paling gampang adalah cari contekan. Orang yang pengen bikin itu kan nggak cuman kita doang. Pasti banyak yang pengen dan mungkin ada yang udah berhasil. Jadi caranya gampang. Paling gampang adalah masuk ke GitHub sih sebenarnya. Asli. Caranya gitu aja. Masuk ke sini. Udah gak cari misalnya bot attack manajemen gitu. Udah cari aja ntar kan keluar. Tuh. Python botnet. Nah, loh. Udah keluar tuh langsung. Titan bot an attack team founding Titan bot apa ya udah baca aja situ. Ini ada source code-nya, jangan khawatir. Web Ono Center boleh kita akses. Mau akses apanya? Ada wiki doang di situ mah. Ono Center mah cuman wiki kali. Ini cuman wiki. Ini minta maaf, wikinya nggak saya buka, bukannya apa-apa. Orang-orang kalau saya buka isinya nyepam. Jadi pada masukin URL supaya jadi apa sih SEO ya, apa search engine optimizer, SEO, search engine optimizer. Jadi saya sebel banget. Akhirnya saya harus kerja keras biar ngilangin backlink itu nyebel banget. Makanya saya tutup. Tadinya saya buka supaya kita bisa sharing. Awalnya saya buka di awal-awal. Cuman ternyata yang setan banyak banget, ternyata lebih banyak daripada orang baik ternyata. Ya udah akhirnya saya tutup. Tapi kalau Anda pengen banget silahkan kirim email jam berapa mau bikin akunnya. Pada saat itu udah dibikin, saya tutup lagi. Jadi cuman kasih kesempatan dalam waktu berapa menit atau sejam buat bikin, udah gitu saya tutup lagi. Cuman ini jujur dulu ya ngomong terus terang. Sebagian besar orang yang saya kasih akses akhirnya nggak akan bikin apa-apa. Pengennya cuma baca-baca doang. Jadi saya sakit hati juga. Sialan gua udah pakai, udah gua kasih, lu kagak bikin juga, sebel juga jadi lama-lama. Jadi kalau emang serius pengen, saya kasih. Cuman kalau cuma setengah-setengah mending nggak usah. Bikin capek ono doang itu mah. Gitu. Kalau mau copy library hard disk maksimum berapa gigabyte? Oke, nah ini oke. Kalau pengen copy hard disk silahkan baca di sini, masukin ke ebook, caranya ada di situ ya. Masuk ke sini, oke, saya paste di sini lah URL-nya. Oke, nah sekarang saya kasih lihat harddisknya. Saya masuk sini, saya dulu lah ke server benernya. Ini servernya ada di 7. Nih, clear layar. Servernya ada 2 sih sebenarnya. Ini kira-kira 3/4 dari harddisknya. Ini dia makhluknya. Yang ini cuman sekitar 6 tera. Totalnya 6 tera. Ada 2 harddisk 6 tera. Oke. Satu lagi, soalnya beda isinya. Kalau ini banyaknya video sih. Ini sebagian video. Kalau yang di sini, ini buku-buku benernya ada di sini sih 9. Ini ada 2 server. Ini beda makhluk nih. Server 7 sama 9 beda. Ada 2 server. Di sini totalnya ada 5 tambah 3,5. Jadi 8,5 tera tambah 6 tera. Jadi total berapa tuh? Segitu. Perpustakaannya ada sekitar sampai 10-an tera sih sebenarnya. 10-an tera lah kira-kira. Cuman rata-rata kalau cuman hacking aja itu 300 giga juga masuk. 500 giga masuk. 1 tera untuk hacking doang sama cyber security, 1 tera agak kebanyakan. Tapi kalau mau saya mau kasih lihat ini ya perpustakaan benernya. CD var data lib to book. Saya gedein lah biar enak Anda ngelihatnya. Nih,
Dir. Ini perpustakaannya. Ini yang IT doang nih, buku IT ya. Perpustakaan IT-nya ada di sini. Oke. Ini IT-nya. Di sini ada antena, ada web design, ada microcontroller, mobile apps, segala macam. Saya akan masuk ke cyber security, misalnya cyber security. Dir. Ini buku-buku tentang cyber security-nya kayak gini lah kira-kira buku-bukunya. Oke. Ini udah depannya W sama Z apa segala macam. Ini dari atas nih. Kalau mau saya bikin more. Nih bukunya. Mabok dah lu. Cisco banyak, apa banyak. Silahkan di copy semua lah. Oke. Jadi kalau pengen ngopi kira-kira kayak gitu. Kalau cuman cyber security doang, sekitar kemarin saya ngopiin buat orang Bekasi kalau nggak salah dia sekitar 600-an giga lah. Itu sama video-video ya. Kalau cuma buku doang sih sekitar 400 kali 300. Scan port tuh istilahnya gini aja, ngecek port apa yang dibuka. Ini kalau ini ada pertanyaannya. Orang-orang pentes itu bisa scan port gimana Pak? Itu akan didemokan hari ketiga. Kenapa saya nggak terlalu ngomong? Soalnya ini direkam. Kalau rekamannya terlalu banyak hacking, nggak bisa masuk YouTube soalnya. Jadi urusan hacking nggak bisa masuk YouTube. Makanya saya nggak terlalu banyak hackingnya, ntar aja. Sengaja nggak akan dimasukin ke YouTube. Jadi, tapi logika berpikirnya gini lah. Mana? Masuk sini. Kita masuk ke Wireshark nih ya. Ini Wireshark, ini nomor port nih. 8 saya klik ini ya. Ini 80 ngomong ke 57110. 80 adalah nomor port web. 57110 ini browser client, portnya browser client yang ada di Kali Linux kira-kira kayak gitu. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi kayak gitulah cara komunikasinya. Pertanyaannya gimana caranya orang ngecek port itu hidup apa enggak? Caranya gampang banget sih sebenarnya. Oke. Kita bisa pakai ini, telnet. Tadi 100 ya. 100.253. Kita bisa connect ke port tertentu pakai telnet. 80 dia akan connect ke 80 sih sebenarnya. Ini connect nih. Jadi nanti saya get slashnya yang mana ya? Yang ini ya? Apa yang sini ya? Yang ini kalau nggak salah. Lupa. Nih keluar. Gitu. Jadi saya kasih perintah get ini, langsung dia keluarin apa gitu, bad request. Dia keluarin bad request. Ini reaksi dari servernya gitu. 400 gitu. Kliennya salah ngasih perintah, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi caranya gitu doang. Nah, coba kita lihat port 81. Karena tidak ada, ini nggak akan connect nih dia. Tuh, connection refuse. Jadi cara ngeceknya cuman gini doang sih. Cuman kita bikin aplikasi supaya masing-masing port itu kita nggak semanual kayak gini caranya ngecek port. Jadi caranya gini doang sih sebenarnya port. Mau kirim harddisk kemana ada di link tadi alamatnya. Itu ada di rumah saya. Alamatnya ada di link itu ya. Silahkan dibaca. Kalau pengen ngopi harddisk, coba lihat di atas. Ini Nmap udah. Ada lagi nggak? Ada materi pen testing, ada sedikit di ketiga sama keempat. Pertemuan ketiga keempat kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi ya dikit. Jadi hari ini ini udah kebahas semuanya. Minggu depan lagi besok kita akan bahas makhluk ini, advanced routing, OpenBTS, network benchmarking, programming. Cuman mungkin saya akan banyak lebih ke advanced routing, yang lain lebih ke cerita. Terus di sini ada ini hackingnya ada minggu depan. Jadi pertemuan 34 hacking. Jadi akan dibahas. Cuman karena waktunya sempit, kemungkinan saya nggak akan bisa bahas full dari ujung sampai ujung. Di sini mungkin akan ada sniffing, akan besar di sniffing yang pertemuan ketiganya, sama footprinting sedikit lah, antara dua inilah gede. Kemudian yang hari ini yang cukup, atau materi ini saya geser ke sana, soalnya ini relatif gampang. Ini yang saya akan geser supaya bisa banyak. Oke, cuman dua materi ini nggak akan bisa saya masukin ke YouTube, soalnya saya udah dapat teguran sampai berapa kali ya, 6 kali apa sama YouTube, dan udah mau di delete itu akunnya di YouTube. Kalau buat hacking aja 1 tera aman.
Kalau hacking doang ya, hacking sama cyber security aman. Oke. Tapi kalau mau semua programming masuk itu 2 tera, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk hacking minggu depan, cuman kalau boleh saran, duit yang kenceng buat Anda sebetulnya bukan di hacking sih sebenarnya. Duit kencengnya ada di sini. Oke. Atau saya kasih lihat kuliahnya ya. Mana kuliahnya teh? Open course mana open course? Ini dia, open course. Saya gedein. Ini kuliah cyber security. Oke. Ini kuliah cyber security. Duit yang besarnya ada di sini nih. Ini tadi sama akan ada routing advance, VoIP dan sebagainya. Terus ini adalah ini masalah intro hacking dan sebagainya. Oke. Terus ini cyber security. Ini duit gedenya ada di ujung sih sebenarnya. Nih, duit gedenya dari 2 makhluk ini. Oke. Yang Information Security Management System itu auditor. Jadi Anda itu pra dari Information Security Management System. Pra-nya sebelum masuk sampai level itu. Auditor ini kerjanya sekitar 3 bulan 4 bulanan biasanya untuk ngaudit. Dan Anda itu harus ngerti yang ini sih sebenarnya. Duitnya bisa sampai seratusan, antara puluhan sampai ratusan. Kalau yang forensik itu duitnya lebih parah. Teman-teman tuh rate-nya sekitar 100-200an kerja seminggu, kira-kira kayak gitu, yang forensik ya. Jadi kalau mau duit gede, yang ini. Kalau duit yang kecil, yang agak kecil yang ini, tapi tetap gede. Yang lain lebih kecil, gaji bulanan. Gaji bulanan juga bisa sampai bangsa 20-an sih kalau yang jago-jago beneran, kira-kira gitu. ITTS apakah buat umum? Yang open course ITTS ACD ini saya masuknya ke open course ITTS ACD buat umum. Sebenarnya targetnya bukan buat profesional sih, lebih buat anak SMA, SMK. Kalau pengen belajar ngerasain yang namanya kuliah, silahkan ngambil sini. Tapi kalau ada orang kerja mau ngambil ya boleh-boleh aja, sah-sah aja sih, silahkan aja. Oke. Kalau mau latihan ujian, latihan segala macam, silahkan pakai ini buat latihan buat Cyber Academy ini juga nggak masalah sih, boleh dipakai. Oke. Mungkin materinya tidak sesulit yang di Cyber Academy. Tapi nggak juga lah, hampir sama, nggak beda jauh banget lah. Cuman Cyber Academy PR-nya lebih banyak. Yang ini nggak ada PR, adanya tes doang. Cyber Academy ada PR soal. Yang ini kagak ada PR. Beres ya? Nanti Mas Fikar yang akan nerangin PR-nya besok. Kalau boleh saran sih ini dikerjain aja, yang open course silahkan aja. Gitu. Hacker mainnya bug bounty. Kadang-kadang 2M ya, makasih Mas gitu. Bukan kadang-kadang sering banget itu, terima kasih Mas. Untuk auditor keamanan kudu gabung IKASA ya, sama itu boleh gabung. Intinya harus dapat sertifikat lah. Untuk jadi auditor benar harus punya sertifikat. Kita nggak mungkin jadi auditor tanpa sertifikat soalnya. Dan sertifikatnya dari KASA, ICS2 dan sebagainya sih. Jadi ada sertifikasinya gitu ya. Sertifikasinya harganya lumayan. Cuma jujur, saya nggak sanggup. Sebagai auditor nggak sanggup karena saya bakal ngantuk. Itu saya udah cobain, saya ikutan pelatihan jadi auditor, ternyata saya tidur di kelas karena nggak kuat. CISA, ya betul, itu sertifikasinya. Nanti perlu install VirtualBox sama Kali Linux ya. Kali Linux ada yang udah OVA sih. Jadi bisa download bentuknya OVA, tinggal ditempelin ke VirtualBox atau ke VMware, username-nya Kali, password-nya Kali kalau yang OVA itu. Kalau Anda lihat tadi Kali Linux saya, username-nya ono, password-nya 123456, itu soalnya saya nginstall manual dari file ISO. Kalau file OVA, Kali Linux-nya Kali-Kali. Gitu ya. Beres ya. Ada lagi coba. Ini ada lagi yang belum kejawab. Freelance cyber security blue team di mana ya? Freelance cyber security blue team. Kalau mau jujur teman-teman, ini saya kasih tahu cerita aja lah. Secure IT kemarin nyari orang,
Ini bukan blue team, ini di atasnya blue team. Mereka cari developer buat cyber security. Ini yang security. Pengennya developer cyber security. Kalau bisa blue team, bisa di-upgrade jadi developer cyber security juga. Dan mereka cari orang, mereka minta carinya ke saya 7 orang, cuma dapat 4 orang. Gitu. Jadi kalau mau tahu, ini ada kerjaan. Kemarin juga teman-teman Astra minta 300 orang, belum dapat juga. Jadi banyak. Link OVA-nya kali Linux, tinggal gini nyari gini aja sih. Kali Linux download. Ada OVA kok di situ. Ini ada download ya. Nih, download. Ada OVA, ntar. ARM ada OVA kok. Ntar. Ini saya dapat. Coba kalau nggak di ini ada. Gue lihat di perpustakaan gue aja dah. CD var data ISO kali. Oke. Ini yang udah saya download. Jadi kalau Anda ngopi, nih kalau dilihat udah ada OVA-nya juga nih. Ini OVA-nya. Jadi kalau Anda ngopi harddisk saya sudah ada folder kali Linux, tapi itu yang ini ya, yang harddisk gede-gede. Kalau cuma 300 giga kayaknya susah saya copy ini nih, soalnya ngabisin 10 giga sendiri. Jadi ini udah ada OVA-nya. Saya downloadnya dari internet biasa sih ini, bisa dapat juga OVA-nya. Oke. Nah, untuk security pastiin Anda punya sertifikasi dari Cyber Academy ini, lulus. Terus juga sama lulus di Cyber Security ini. Kalau punya sertifikat itu, saya gampang ngomong ke security-nya. Ini ada orang bagus, gitu aja. Kalau nggak punya sertifikat, cuman punya nama saya ini, ijazah jujur, ijazah nggak dilihat. Kita ngelihatnya sertifikat. Gitu ya. Project pentest scope-nya biasanya sampai mana? Tergantung nego antara kita sama klien. Mau scope-nya seperti apa. Dan itu harus pahit-pahitan urusan scope ya. Itu harus pahit. Soalnya itu yang akan menentukan sampai di mana duitnya gitu. Kalau scope-nya kebablasan, misalnya kita scope-nya kita sampai ke dalam-dalam, cuma dikasih 3 hari, mati lu. Ntar nggak bisa juga, nggak bisa dapet gitu. Gitu ya, kalau urusan scope and test. Mau expert cybersecurity harus fokus belajar di apa? Tergantung mau cybersecurity yang kayak gimana pengennya. Ini kalau dilihat tadi, ini kan ada yang forensik, ada yang jadi kalau urutannya kira-kira gini lah. Anda harus mengenal sistem operasi, itu penting. Cuman ini kuliah lain nih, sistem operasi. Kedua, jaringan. Jaringannya harus jaringan yang advance juga. Makanya tadi saya kasih advance. Kemudian setelah jaringan advance dapat, mulai masuk ke cyber security, hacking, pentest dan sebagainya, terus cyber security, terus forensik, terus auditor cyber ISO 27001. Jadi tergantung arahnya mau yang mana yang kita ambil sih sebenarnya. Karena ilmunya lumayan lebar. Yang ini ada internet safety, ini buat user doang, bukan buat kita-kita sih sebenarnya. Tapi kira-kira kayak gitu. Tergantung kitanya mau kemana sih. Cuman nanti kalau saya sambil jalan saya akan belajar semuanya juga. Oke, beres ya? Oke, kalau ada apa-apa silakan pakai Twitter. Twitter saya udah dikasih tadi supaya bisa ngobrolnya lebih rame karena waktunya sudah jam 9.30. Terima kasih banyak untuk semuanya, perhatiannya dan sebagainya. Kalau ada apa-apa silakan Twitter. Saya kembalikan pada Mas Fikar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu apa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ono, terima kasih untuk pertemuan malam ini, Pak Ono. Siap. Dan untuk tugas pertemuan 1-2 belum ada ya. Nanti di pertemuan 3 ya, teman-teman sabar ya. Dan sekarang di Cyber Academy, Pak Ono udah ada lab juga nih, Pak Ono. Jadi Gaya sih ya. nanti teman-teman kalau mau DVWA juga udah tersedia di sini, tinggal akses gitu, udah nggak usah install, udah banyak